Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Di video kali ini kita lagi memperbaiki kulkas pintu 1 merek Polytron, teman-teman. Jadi untuk kerusakan kulkas Polytron satu pintu di sini tidak dingin ya, tapi lampu menyala. Dan di sini saya cek di bagian freezernya. Di sini nggak ada masalah ya, cuman ada sebagian ada yang kropos teman-teman ya. Tapi di sini untuk di bagian evaporator dia masih aman, nggak ada yang bocor. Tapi di bagian mesin kompresor dia nyala teman-teman ya, dan untuk lampunya juga nyala, dan juga mesin kompresornya juga nyala teman-teman. Oke, kita langsung lihat di bagian mesin kompresornya, ada di belakang kulkas teman-teman ya. Nah, ini yang dinamakan mesin kompresor. Nah, ini jantung dari kulkas itu sendiri teman-teman ya. Di sini saya cek untuk di bagian filter, di sini dingin teman-teman ya. Dan di bagian pipa kondensor yang menuju ke bodi di sini juga dingin. Tapi di bagian kompresor dia tetap jalan teman-teman ya. Ini saya pegang panas ya. Artinya mesin kompresor ini nggak mati teman-teman ya. Ini tetap hidup tapi kulkas nggak dingin teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung lihat di bagian freezernya lagi teman-teman ya. Jadi di bagian freezer ini ada bunyi gemericik seperti air itu ya teman-teman ya. Ini disebabkan karena oli kompresor itu terjebak di bagian evaporator ini teman-teman ya, sehingga bunga esnya itu dia mencair teman-teman ya. Dan juga untuk freon dia yang pasti sudah habis ya, karena kalah dengan uap dari oli itu sendiri, karena oli sifatnya panas teman-teman ya. Kita langsung aja teman-teman ya, gimana cara memperbaikinya, gimana cara mengatasinya. Di sini teman-teman bisa potong ya. Teman-teman bisa potong di bagian pipa hisap, karena kita akan melakukan pembersihan di bagian evaporatornya. Karena di bagian evaporator ini sudah terlalu banyak oli ya yang mengendap di bagian evaporatornya. Makanya di sini kita wajib membersihkan terlebih dahulu teman-teman. Jangan langsung isi freon. Seperti biasa kita flashing dulu, semuanya kita flashing di bagian evaporator dan juga di bagian kondensornya juga. Nah, ini sudah saya potong. Tadi ada suara sisa-sisa freon teman-teman ya. Nah, ini kita flashing sampai bersih teman-teman ya. Nanti juga filternya juga kita ganti dengan yang baru teman-teman. Jadi di sini untuk di bagian evaporator kita tekan aja seperti biasa teman-teman ya. Ini sudah mulai keluar di bagian olinya dari evaporator ya. Nah, ini coba teman-teman perhatikan, di sini banyak banget oli-olinya. Jadi kita harus buang terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, ini kenapa di bagian evaporator ini banyak banget ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak teman-teman ya, karena di sini saya menggunakan sebuah autozone ya, yaitu metil ya. Kita masukkan ke bagian evaporator supaya cepat bersih, cepat terangkat di bagian oli-olinya, supaya keluar semua teman-teman ya. Nah, ini saya menggunakan ini, teman-teman bisa gunakan juga ya. Autozone-nya cukup satu botol ini sudah cukup saya rasa teman-teman ya. Oke, di sini sudah kita flashing ya. Kita flashing, usahakan semuanya benar-benar bersih, baru nanti kita flashing di bagian kondensornya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman lihat ya, ini bahwasannya untuk olinya cukup banyak banget. Ini kita harus bersihkan ya. Kalau nggak bersihkan nanti akan kambuh, nggak dingin lagi teman-teman ya. Oke, di sini ketika sudah selesai, yang pasti sudah tidak ada oli yang keluar teman-teman ya.
Nah, ini sudah nggak ada oli. Kemudian di sini kita flashing di bagian kondensornya ini, karena kondensor ini ada air teman-teman ya. Jadi ada uapan air dari mesin kompresor itu sendiri. Jadi kita harus mengeluarkan cairan air itu tadi ya. Kita flashing sampai benar-benar bersih, baru nanti kita pasang filter yang baru teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa potong ya di bagian kondensor yang menuju ke body. Kemudian teman-teman masukkan cairan ozonnya, kemudian sambung dan teman-teman bersihkan. Cukup 1-2 kali aja teman-teman ya, baru kita pasang filternya. Nah, di sini sudah saya pasang untuk filternya, sudah saya ganti filter yang baru. Dan di sini kemarin ada yang bertanya untuk ukuran filter. Saya menggunakan ukuran filter itu 10 teman-teman ya, panjangnya 10 ya. Dan kemudian ini juga saya menggunakan filter isi teman-teman ya. Oke, di sini sudah kita pasang untuk filternya, kemudian kita pasang juga semuanya ya. Untuk pipa hisapnya kita pasang. Nah, di sini sudah kita pasang semuanya, sudah kita las, usahakan nggak ada yang bocor. Dan di sini untuk pipa pengisian saya menggunakan pipa kapiler teman-teman ya. Nah, ini waktu pemakuman di sini sampai di bawah 0 teman-teman ya. Dan di bagian pipa kapiler di sini saya tambahkan pipa kapiler untuk membuang udara yang dari pipa kulkas teman-teman ya, baru kita isi nanti teman-teman. Oke, di sini sudah selesai pemakuman dan juga di sini sudah saya isi freon. Dan untuk pengisian freon di sini saya sekitar 14-15 PSI ya, itu masih sama. Dan juga saya rasa di sini untuk 14-15 PSI saya rasa untuk kulkas 1 pintu sudah cukup teman-teman ya. Nanti kita akan lihat gimana hasilnya teman-teman ya dari kita flashing tadi teman-teman ya. Ini sudah kita isi freon dan kita lihat nih di bagian freshernya ini. Nah, ini sudah dingin teman-teman ya. Coba saya nyalakan. Nah, ini teman-teman perhatikan. Nah, ini ya. Jadi sudah ada bunga esnya lagi teman-teman ya. Ketika sudah kita flashing semuanya di bagian evaporator dan kondensor kita flashing, baru kita isi freon teman-teman ya. Oke, jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk cara memperbaiki dan solusinya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau kirim IG ke saya teman-teman ya, Mas Vincent. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.